Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang yang tercatat dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, peperangan yang sangat dahsyat, di mana pasukan Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 pasukan Romawi yang dipimpin langsung oleh Heraklius. Sedemikian dahsyatnya peperangan Mu'tah ini menggemparkan dunia, membuat semua mata terbelalak, menggetarkan seantero dunia. Kenapa tidak? Pasukan Islam satu-satunya pasukan saat itu yang berani melawan pasukan bangsa superpower Romawi, negara adidaya saat itu, dan pasukan muslimin mendatangi serta mampu membuat mereka kocar-kacir. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Mu'tah. Perang Mu'tah dilatar belakangi atas pembunuhan delegasi atau utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat melalui utusannya, yaitu Al-Harits bin Umair Al-Asdi, guna mengantarkan seruan dakwah kepada Raja Kota Busra di negeri Syam, yang kita kenal sekarang negara Suriah. Tatkala utusan ini sampai di Mu'tah sebelah timur Yordania, ia dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Kemudian utusan ini ditangkap dan dipenggal kepalanya. Padahal menurut aturan yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan maka berarti menyatakan pengumuman perang. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar itu, beliau sangat marah atas kejadian itu. Setelah salat zuhur berjamaah, Rasulullah pun mengumpulkan seluruh sahabat serta menunjuk daftar panglima perang di antara mereka. Diceritakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah menunjuk Zaid bin Harisa sebagai pemimpin pada perang Mu'tah. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila Zaid terbunuh, maka digantikan Ja'far bin Abi Thalib, dan apabila Ja'far terbunuh, maka digantikan Abdullah bin Rawaha. Hadis riwayat Bukhari. Ini pertama kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat 3 panglima sekaligus, karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang berangkat berperang, yaitu, peranglah di jalan Allah. Bila kalian mendapati orang-orang yang beribadah di kuil-kuil mereka, maka janganlah kalian ganggu mereka. Janganlah kalian membunuh perempuan, anak kecil, serta orang yang lanjut usia. Janganlah kalian merusak pepohonan, dan janganlah kalian merobohkan rumah-rumah mereka. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisa. Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an, wilayah Syam, dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balka bersama 100.000 pasukan, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani yang juga berjumlah 100.000 pasukan, sehingga total pasukan musuh berjumlah 200.000 orang. Setelah mendengar kabar itu, para sahabat kemudian bermusyawarah. Sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menambahkan kekuatan pasukan atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berkata, wahai para prajurit, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan,
dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, "Demi Allah, Ibnu Rawaha benar." Lalu mereka berangkat menuju Balqa tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah. Dan akhirnya pasukan Islam dan pasukan Romawi saling berhadapan. Perlu kita ketahui, pasukan muslimin saat itu dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, pasukan kiri, dan pasukan tengah sebagai pasukan inti. Pasukan musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang pasukan dari sahabat melawan puluhan pasukan musuh. Akan tetapi, pasukan Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1:10, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran, yaitu Allah berfirman, "Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang." Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Pasukan Allah sebagai prajuritnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Pusat perhatian musuh tertuju kepada pembawa bendera kaum muslimin. Tak lama kemudian, Zaid bin Haritsah roboh dengan banyak anak panah menancap di sekujur tubuhnya. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib datang mengambil bendera perang dengan gagah berani. Ia maju seraya berkata, "Sungguh indah sekali. Surga telah mendekat kepadaku. Ia surga sangat indah serta sangat sejuk airnya." Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera perang di tangan kanannya. Sayangnya, tangan kanannya putus ditebas musuh. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera perang di tangan kirinya. Sayangnya, tangan kirinya juga putus ditebas oleh musuh. Maka Ja'far bin Abu Thalib tetap mempertahankan bendera perang dengan lengannya yang masih tersisa hingga ia mati syahid. Dengan sebab inilah Allah mengganti 2 tangan Ja'far bin Abu Thalib yang sudah terputus dengan 2 sayap yang indah di surga. Rasulullah bersabda, "Aku melihat Ja'far bin Abu Thalib memiliki 2 sayap. Ia terbang kemanapun ia mau." Setelah beliau syahid, ditemukan pada tubuhnya terdapat lebih 90 luka oleh tebasan pedang, tusukan panah, dan tombak, yang menunjukkan keberaniannya dalam menyerang musuh. Dia tidak mundur sekalipun. Kemudian bendera pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha, namun beliau dihinggapi keraguan-raguan. Kemudian beliau berkata, "Aku telah bersumpah, wahai diri, maju ke medan laga. Tapi kenapa kulihat engkau menolak surga? Wahai diri, bila kau tak tewas terbunuh, kau kan pasti mati. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti. Tibalah waktunya. Apa yang engkau idam-idamkan selama ini, jika kau ikuti jejak keduanya, itulah ksatria sejati." Lalu kemudian beliau menghunus pedangnya dengan gagah berani, berlari menuju kerumunan musuh dan berperang hingga mati syahid. Kemudian bendera perang diambil alih oleh Sabit bin Akram seraya berkata, "Wahai umat Islam, musyawarahlah terkait siapa yang pantas memimpin kita di medan perang." Kemudian mereka melihat seorang prajurit yang sedang bertempur melawan musuh dengan ketangkasan yang luar biasa, sehingga jatuhlah pilihan mereka kepada prajurit itu. Lalu
Sabit bin Akram menghampiri seraya berkata, "Wahai prajurit, ambillah bendera ini." Kemudian prajurit itu berkata, "Tidak, saya baru 3 bulan masuk Islam. Saya tidak pantas memimpin kaum muslimin." Lalu Sabit bin Akram mengatakan, "Ambillah bendera perang ini, wahai prajurit. Demi Allah, tidaklah pantas membawa bendera ini selain engkau." Setelah itu, maka prajurit itu mengambil panji bendera Islam dan akhirnya pasukan muslimin di bawah komandonya. Sementara itu, uniknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan jalannya perang Mu'tah dari kota Madinah. Padahal saat itu belum ada kabar berita sedikit pun yang sampai kepada penduduk kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dalam keadaan sedih meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah bersabda, "Bendera perang dibawa oleh Said." Kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ja'far. Kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ibnu Rawaha. Kemudian ia wafat. Lalu sekarang bendera perang dibawa oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Dan siapakah dia? Orang yang dimaksud itu adalah panglima perang yang tak pernah kalah sepanjang masa. Beliau bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa peperangan harus dihentikan sementara karena telah masuk waktu malam. Esok harinya Khalid bin Walid membuat strategi baru. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menempati posisi sayap kiri, serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menempati posisi sayap kanan. Selain itu, ia juga mengubah pasukan di barisan depan untuk menempati barisan belakang, dan sebaliknya. Selain itu, untuk seragam perangnya, ia meminta pasukannya untuk mengganti dengan pakaian yang baru, tak terkecuali bendera dan perlengkapan lainnya. Strategi selanjutnya yakni menarik pasukan berkuda jauh ke belakang di malam hari dan baru muncul ke pertempuran ketika siang hari saat perang sedang berkecamuk. Pasukan berkuda ini diminta Khalid bin Walid untuk jalan perlahan sembari membuat debu-debu yang dilewatinya berterbangan, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bala bantuan yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu membuat mental pasukan musuh jatuh. Padahal pasukan muslimin itu saja yang bertukar posisi. Hal ini membuat pasukan musuh kebingungan dan ragu-ragu untuk melakukan serangan. Sungguh serangan psikologis yang sangat luar biasa. Strategi yang sangat rapi ini, kecerdasan Khalid bin Walid, mampu mengobrak-abrik ratusan ribu pasukan musuh yang kala itu pasukan Romawi dipimpin langsung oleh Heraklius. Setelah beberapa hari berperang, Khalid radhiyallahu anhu menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin. Maka beliau memutuskan menarik mundur pasukannya. Kaum muslimin, pasukan demi pasukan, mundur secara teratur dan sampai dengan selamat di kota Madinah. Sedangkan pasukan musuh tidak berani mengejar mereka karena khawatir kalau ini adalah strategi yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagai jebakan untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir, yang tentunya akan merugikan pasukan Romawi. Diceritakan dalam perang ini Khalid radhiyallahu anhu berperang habis-habisan sehingga 9 pedang patah di tangannya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya peperangan itu dan betapa besar perjuangan para sahabat, para pendahulu kita demi Islam. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pasukan musuh tidak dapat dipastikan berapa jumlah mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangatlah banyak.
Hal ini dapat diketahui dari hebatnya peperangan yang terjadi, dan peristiwa ini tersebar ke seluruh penjuru Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa ini membuat semua mata terbelalak. Atas peristiwa ini, kaum muslimin dalam konstelasi politik di dunia terangkat namanya, membuat kaum muslimin disegani oleh bangsa lain. Suku-suku Arab tak ada lagi yang berani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kaum kafir Quraisy di Mekah. Atas peristiwa ini, pamor Islam dan Madinah serta-merta mencuat. Bangsa Arab di luar Madinah yang sebelumnya memusuhi Islam berbalik dan berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Sesuatu yang tadinya tampak mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang irasional, namun terjadi juga semata-mata karena pertolongan Allah dan keikhlasan perjuangan kaum muslimin. Demikianlah kisah epik Perang Mu'tah. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jika di dalam video ini Anda mendapatkan kebenaran, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Dan jika Anda menemukan sesuatu yang salah, itu mutlak dari saya. Abaikan itu, cari referensi lain yang lebih baik, dan amalkan kebaikan. Terima kasih. Wallahu alam bissawab. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.